bersyukur bisa menginjakan kaki di Surabaya, ya, bertemu dengan Bapak dan Ibu. Tentunya eh, harapan saya dan harapan kita semua hadirnya saya di sini dan hadirnya Coach Saiful bisa membawa keberkahan, ya, baik keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa sih MU 165 ini? Apa sih MU 165 ini? Saya rancang, ya, saya rancang sebetulnya sejak tahun 2018. Namun baru kita realisasikan baru 1 tahun ini. Karena saya dulu saya kebetulan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh, juga halal tour, ya, tapi kami membawanya lebih kekinian karena yang kita tahu mungkin tour and travel haji itu apa ya, agak sedikit gaya marketingnya, kemudian gaya membangun agak sedikit membosankan gitu ya. Eh, Kemudian pasti dengan Pak Kiai, sarungan gitu ya, ditanya sungkan, susah curhat gitu. Ketika kita syiar mentok curhatnya malu dan lain sebagainya. Nah, di MU 165 bukan cuma nanti diajari bagaimana Bapak dan Ibu menjadi syiar Baitullah yang hebat, yang handal, jago, gampang closingnya gitu ya. Jadi harapan kita tiga, ya, bukan cuman nanti kita bisa berumroh, tapi harapannya bisa mengumrohkan orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua orang saya yakin, ya, yang beragama Islam pasti ingin berumrah, dan tentunya setelah berumrah ini mengumrohkan orang-orang yang dicintai, orang tua, anak, ya, saudara, guru, banyak, ya. Dan yang ketiga, insya Allah di MU 165 sangat gampang setiap minggu punya penghasilan. Itu. Nanti insya Allah beliau yang akan testimoni, beliau yang sudah merasakan. Ya, jadi MU 165 itu adalah singkatan. MU-nya adalah mantap umroh, 165-nya adalah itu filosofi, ya. Filosofi pertama memang itu menjadi bagian histori perjalanan hidup saya, ya. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua juga itu merupakan simbolis tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bercerita sedikit, ya, apa sih ini MU 165 ini, karena memang kebanyakan travel namanya pasti ke Arab-Araban, kalau enggak nama ownernya ini kok MU 165 aneh gitu. Memang eh, banyak orang yang memang bilang namanya aneh, tapi memang itulah filosofi dan aplikasi daripada perjalanan saya, ya. Kebetulan saya memang di dunia travelnya hampir 13 tahun dan udah mungkin ribuan kali apa ribuan orang yang sudah saya berangkatkan melalui wasilah saya, ya. Melalui wasilah saya, dan saya juga nggak tahu saya umroh sudah berapa kali, nggak pernah hitung gitu. Dan haji, kalau haji masih bisa dihitung, saya baru sekian kali gitu ya. Tapi kalau umroh saya udah nggak bisa dihitung, kalau ditanya berapa kali umroh saya nggak tahu, lupa, ya. Dan saya tidak pernah bermimpi atau bercita-cita apa, karena saya di daerah yang diartikan ini sederhana, kemudian saya Terakhir nih kok anu deh. Kon cuci barang ya. Wait. Hmm. Wait. Ya.
Sudah? Ya, sudah. Mm-mm. Ya. Itu pun sore itu ada tidak ada yang Oh, niku. Nah, ya alhamdulillah cepat ya Kak anu dilanggung niku ya. Teko belum ini Boleh langsung. bunda-bunda untuk di mute semua. Oke. Baik, terima kasih. Mana ya? Banyak ya yang hadir ya. Iya, Banyak. secara online banyak dari jauh masih hadir. Oke, siap. Sudah. Sudah, aman. Baik. Ya, Oh, ini. Sip. ada. Udah, sip. Ya, jadi saya anak yang dilahirkan di suatu daerah pesisir pantai dan hidup sederhana. Saya awalnya disuruh mondok, tapi saya juga sampai sekolah ya. Tidak pernah bermimpi, tidak pernah bercita-cita. Ya, kebetulan waktu itu saya mulai belajar di travel tuh, saya sebutkan nama travelnya itu Army Nareka Perdana. Itu travel yang membuat saya dididik ya, mengetahui itu saya cukup lama. Dulu saya sering ke Surabaya, karena ini juga basic saya di daerah Surabaya dulu. Cuman kebetulan karena saya 2 kali kehilangan HP, jadi kontaknya pada hilang. Tapi alhamdulillah saya bisa menginjakkan kaki kembali di Surabaya melalui wasilah Bunda. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan, diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah, dan bisa bersama-sama bersama beliau dan saya juga kalau saya bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Nah setelah itu ini saya mau menjelaskan tentang 165 apa sih secara historical. Jadi saya waktu mondok itu saya mencari, namanya kita perjalanan hidup pasti mencari jati diri, betul? Itu dalam hal prinsip kita kadang ingin mencari. Saya berguru di guru Al-Quran, berguru kembali di guru yang ahli tasawuf, di guru ahli fikih. Tapi saya belum waktu tahun 2008 saya mencari orang apa seorang guru, sosok seorang guru yang mungkin bisa membuat saya lebih apa namanya bisa mendapatkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhirnya saya mencari guru torekan ya, karena sejak 2008. Tapi dalam perjalanan pencarian saya selalu saya mendapatkan jawaban yang tidak pas, karena ada yang menjawab karena ngapain bertorekat gitu ya, kalau kita masih butuh dunia ya, butuh harta ngapain gitu. Dan itu nggak masuk di akal saya nggak terima, karena Rasulullah berniaga, berbisnis, para sahabat juga berbisnis. Orang terkaya di dunia saat ini itu belum bisa mengalahkan kekayaannya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, belum ada yang mengalahkan. Paling jago berapa ribu triliun? Orang terkaya saat ini berapa ribu triliun? Abdurrahman bin Auf itu kalau nggak salah kekayaan hartanya kalau dirupiahkan itu 70 ribu triliun. Belum ada yang mengalahkan. Ya. Dan itu seorang sahabat. Jadi nggak masuk di akal saya. Ya, kalau kita bertrekat tidak boleh berbisnis. Pertanyaannya, apakah seorang sahabat tidak bertrekat? Dekat dengan Rasulullah, betul. Sehingga saya mencari kembali hingga saya bertemu dengan seorang guru. Kebetulan beliau adalah cucu daripada Syekh Asnawi Jalimin yang ada di Banten. Jadi namanya Tuba Musliman tadi, Tuba Musliman bersama Jalimin. Beliau mengatakan seperti ini. Silahkan kamu berbisnis, berniaga, berdagang, yang dagang silahkan berdagang. Ya. Yang jadi PNS lanjutkan, yang mau jadi pejabat silahkan. Yang bertani silahkan. Ya. Asalkan di dalam hatimu ada Allah Subhanahu. Itu salah satu riwayat atau historical daripada perjalanan saya, sehingga
Ya. Apa itu satu rekat? Ketika kita berrekat, lambangnya rekat Qadiriyah wa Ya, Nasabahiyah powernya. sama seperti Pak Ali Ginanjar pun sama. Ya. Tapi apakah saya ada hubungan? Tidak ada. Tapi secara spiritual memang kita sama. Ya. Lalu Supaya adil yang online. baik. Lalu filosofi yang kedua adalah Benar nggak ya? semua apa yang kita lakukan, Coba tes dulu. ya, apa yang kita lakukan dalam hal berbisnis, beribadah, Siap. bersosial, kemudian berinteraksi dengan siapapun, apa yang kita raih di muka bumi ini, ya, harus berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, berdasarkan hukum iman. Yang kedua, harus berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga, harus berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satunya adalah Allah satu, qul huwallahu ahad. Enamnya adalah rukun iman, limanya adalah rukun Islam. Itulah MU 16. Ya. Karena MU-nya adalah mantap umroh. Karena kalau sudah mantap, jangan berubah lagi. Ya sudah, ayo, gitu. Ya, jangan berubah-ubah. Ya, jadi itulah filosofi daripada MU 1. Memang cukup agak panjang. Ya. Makanya ada aneh. Jadi itulah ya kenapa saya katakan ini adalah MU 165. Karena saya menciptakan atau mendirikan MU 165 dengan harapan semakin mudah umat Islam khususnya di Indonesia untuk bisa ke Baitullah. Karena menurut data statistik dari jumlah populasi umat Islam di Indonesia itu ternyata belum sampai 20% yang sudah berangkat umroh. Itu pun yang 20% itu sudah berkali-kali. Ada yang sudah 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 10 kali. Apakah pertanyaannya orang Indonesia sangat miskin? Tidak, saya pikir. Ya, tidak. Lalu apa faktornya? Sepengalaman saya, ya, sepengalaman saya hampir 13 tahun, ternyata faktornya bukan ekonomi. Faktornya adalah hidayah. Ya, faktornya adalah hidayah. Cuma belum pernah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insya Allah Januari berangkat ya. Min. saya tanya kenapa belum umroh? Belum dapat hidayah. Yang realistis. Iya Pak Arif itu terpengaruh waktu itu. Apa yang mau pakai? Dia harus memantaskan diri dengan kayak istrinya. Ya, Kayak istrinya ya. harus glow up, harus naik pakaiannya. Alasannya selalu Sekarang harus ya, gitu. semua Sama alasannya hampir 100% alasannya belum ada dia itu dia anak baru mau dia ganti apa baju, biaya dia anak baju sekolah istilahnya. masih banyak. Untuk saya belum ada gaji, emang Dan nginep kita jangan apalagi ganti biaya baju anak supaya dia mondok, biaya rumah tangga, belum biaya apa ganti panci. Selalu begitu, betul? Betul? Baik. Tahu nggak sih? ya anu Zia. Sadar tidak sadar. Ya. Ya anu Zia, Ketika aku kamu kita beritahu berbicara aja. seperti itu, Kemudian kita kita sudah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini semangatnya tapi masih kurang kecil ya. Kita percaya adanya Allah. Percaya? Percaya adanya Rasulullah, percaya? baru yang Percaya Allah itu Maha Besar? Percaya Allah Maha Kaya? Kenapa? Kok kita dalam berdoa itu, Amin. saya berdoa ya Allah, tapi duitnya dari mana? Logika? Apa nggak masuk ya? Baik, saya punya resep. Ya, saya punya resep. Ini memang, ya, memang resep ini jangankan seperti kita, seorang ustadz, seorang kiai pun belum tentu bisa menerapkan. Serius, karena ini adalah menyangkut keyakinan. Ya, rumusnya cuma satu. Kalau kita berdoa, jangan pakai
Tapi itu doang rumusnya. Ya Allah, saya pengen umroh, tapi duitnya dari mana ya? Nah itu betul, betul. Aku ya, tapi anak saya masih pada sekolah. Katanya Allah maha kaya, katanya Allah maha besar, maha segalanya. Kita berdoanya ada tapinya, nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Ketika sekarang saya tanya, apakah ibu niat ingin umroh? Niat? Betul. Bapak? Niat? Betul. Tahu nggak apa itu niat? Kemauan. Di dalam kitab Safinatun Najah, ya, kitab Matan Safinah itu pelajaran pertama kalau kita mondok tuh belajar Safinah. Safinah Jumia itu baru diperinci aku. Niat itu maknanya an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lin. Maknanya niat itu rencana yang direalisasikan. Jadi niat. Sudah bikin paspor? Belum. Sudah DP? Belum. Betul. Padahal DP-nya nggak besar. Mungkin ada sebagian yang belum tahu. Tahu nggak DP di MU 165 cuma 1.650.000 rupiah. Saya yakin mampu. Aku yakin saya mampu. Lalu dari mana pelunasannya? Terserah Allah. Begitu berdoanya. Ibu bawa gelarkan sajadah. Ini resep. Ini Bunda BF pun sudah melaksanakannya dan berhasil. Tanya beliau. Gelar sajadah. Apa yang kita lakukan pertama? Apa yang pertama sebelum kita sholat mandi taubat? Apa itu? Mandi taubat. Ini kita sharing ya, bukan ngajarin. Karena saya ini udah mempraktekkan ini sudah sekian tahun. Dan semua yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh berhasil. Yang pertama kita mandi taubat. Yang kedua sholat sunnah taubat. Ya. Banyak ya di buku nanti tinggal dicek bagaimana tata cara sholat sunnah taubat. Kalau nggak bisa sama sekali ya udah pakai surat langganan aja. Ba'da Fatihah pakai surat langganan. Kuliah mah orang Indonesia begitu ya. Banyak. Oke. Setelah itu setelah sholat sunnah taubat, ya, banyak-banyaklah beristighfar. Selesai menjelang subuh sampai menjelang subuh berdoa, ya Allah saya pengen umroh. Caranya terserah engkau, kan engkau yang manggil, engkau juga yang punya rezeki, engkau juga yang punya Baitullah. Lah saya pengen ke sana, kan ke sana juga atas panggilan engkau. Caranya ya terserah engkau tuh. Begitu. Boleh nggak begitu berdoa? Boleh. Jadi kuncinya apa? Doanya tidak boleh ada tak. Siap? Siap? Apa itu? Doanya tanpa ada. Apa maknanya? Maknanya keyakinan kita tidak boleh dikalahkan oleh akal kita. Tidak boleh. Sekarang kita flashback ke sejarah. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar, secara akal ketika dibakar hangus apa dia? Secara akal sehat kalau dibakar hangus apa? Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Masuk akal nggak? Kenapa kok bisa Nabi Ibrahim punya keyakinan terhadap sang Tuhan? Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, di sana lautan samudra, ini musuh Fir'aun, secara logika udah terpojok.
Masuk akal nggak? Lautan bisa dibelah, bayangkan. Masuk akal kan? Nggak masuk akal. Tapi bisa dibelah atas dasar keyakinan sama pencipta. Karena Allah akan mengabulkan sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kuncinya adalah berdoa, tidak boleh ada tak. Simple. Tapi susah memang merealisasikannya. Siap melaksanakan? Siap melaksanakan? Insya Allah. Saya mendirikan MU1 ini bersama Coach Saiful dengan tujuan agar masyarakat Islam Indonesia itu bisa dengan gampang bisa berangkat ke tanah suci, sehingga dia juga bisa memberangkatkan orang-orang yang dia cintai, dan bonusnya ada secara materi. Ya, contoh seminggu kemarin dari Palembang ada yang belum berjalannya belum lama, seminggu ada yang 10 juta. Karena kita ada gajian seminggu 3 kali, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Ya. Dan itu belum aku pernah bercerita sebentar. Ya, jadi saya menyampaikan ini atas dasar agar Bapak dan Ibu termotivasi merubah konsep keyakinan dalam hati. Ya, merubah konsep keyakinan dalam hati. Ya. Kenapa? Karena kalau kita doanya, tapi bagaimana? Sama aja kita menyepelekan Allah, berarti Allah nggak mampu. Bayangin, sadar nggak kita selama? Betul, nggak sadar. Padahal Allah maha segalanya. Apapun kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun. Jadi perangkat-perangkat. Kenapa? Karena Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah dengan segala cara, dengan caranya Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Jadi saya nih mau cerita sedikit pengalaman saya. Ada seorang bapak namanya Pak Masyrik. Itu beliau profesinya seorang tukang tambal ban. Bukan saya menghina profesinya, enggak. Ini lagi bercerita. Ini fakta. Berapa sih kira-kira penghasilan tukang tambal ban? Saya juga lihat rumahnya paling sekitar ukuran 4 meter kali 4 meter saja. Jadi kamarnya di situ, ruang tamunya di situ, dapurnya kelihatan. Tiba-tiba datang ke saya, Pak Haji, saya mau prof, tapi saya nggak punya uang. Dia masih ada tapinya, tapi gitu cerita ke saya. Namun saya setiap malam menangis bertajuk, meminta berdoa. Sedang saya doakan dapat Bapak bisa promosi. Kemudian 2 minggu kemudian datang lagi bawa uang 15 juta. Kaget saya. Dari mana uang? Gak usah tahu. Lalu seminggu lagi kemudian melunasi. Dan waktu itu umrohnya, padahal waktu itu umroh masih murah. Karena saya waktu itu masih di Army mereka. Jadi beliau bayarnya yang kelas VIP. Harganya 31.500.000. Padahal di luar di travel lain waktu itu harganya cuma 26 juta. Itu beliau bayar. Saya penasaran, Pak Masrik dari mana uang? Mohon maaf, saya nggak menghina Bapak. Ternyata ada orang yang punya hutang sama beliau puluhan tahun. Beliau aja udah lupa, udah mengikhlaskan lah gitu. Tiba-tiba datang bayar. Bayangkan. Wa may yattaqi dan wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang sangka ibu yang hadir di sini tekadnya sudah bulat. Ya Allah, saya pengen umroh, caranya terserah engkau. Saya nggak mau tahu pokoknya. Gimana sih kalau kita nagih gitu? Kan kita nagih tuh. Orang Allah yang undang kok. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah yang undang kok. Engkau yang undang, dan saya juga diundangnya ke rumah engkau. Dan ini semua dunia bersainya punya engkau. Saya juga diciptakan atas dasar engkau.
Lo terserah engkau dong caranya. Pokoknya saya mau. Nggak boleh lewat dari tahun ini. Begitu. Paksa. Oh, ya. Siapa tahu yang punya anak lagi bekerja, tiba-tiba jabatannya dinaikkan. Ibu yang usaha tiba-tiba orderannya banyak. Ya. Yang main proyek tiba-tiba dapat proyek baru. Usahanya jadi untung banyak. Cara Allah tuh nggak bisa ditebak sama kita itu. Nggak bisa ditebak sama sekali. Bahkan saya usaha enggak, misalnya kerja enggak, itu enggak. Tapi saya yakin saya bisa ubah. Tiba-tiba ibu ketemu misalnya seorang Pak Kiai, Pak Kiai punya jamaah ada sekian jamaah. Pak Kiai, kebetulan saya punya kenalan, yuk ke Bunda BF yuk, dikenalin, Bunda dikenalin ke kita. Ternyata jamaahnya ada banyak. Ya, cuman gitu doang nyampaikan informasi, nyampaikan ke beliau misalkan. Jamaah produksi Pak Kiainya misalkan ada banyak. Kira-kira bisa umroh gratis kan? Bisa. Kita ngomong sama beliau, no. Bisa. Ya, nggak ada yang nggak mungkin, no. Nggak ada yang nggak mungkin. Karena saya pun tidak pernah bermimpi. Saya kalau dihitung uang, biaya umroh yang saya pakai nggak tahu berapa miliar. Yang biaya pakai saya apa dipakai biaya haji saya berapa miliar saya nggak tahu. Karena saya itu nggak pernah bayar. Dan saya pun kapanpun saya mau, ya saya tinggal berangkat aja. Dan itu bukan cita-cita saya. Nah, jadi saya berbagi kepada Bapak. Kenapa sih? Mungkin saat ini kita selalu berpikiran pakai akal kita. Sekarang berubah. Ya. Di MU 165 ya, dengan filosofi keyakinan Allah Sang Tunggal yang memiliki muka bumi ini beserta isinya. Tancapkan keyakinan pada diri kita. Di balik logika kita tidak boleh mengalahkan keyakinan kita. Ya. Karena akal kita kan terbatas. Pernah merasakan begini enggak? Cita-cita kita tuh begini, prediksi kita begini, tahunya meleset. Pernah begitu enggak? Karena rencana Allah itu nggak bisa ditebak. Betul. Maka sesuai filosofi 165, segala perkara, langkah, niat, lingkungan, komunitas harus yang bagus, yang membawa kita pada keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya punya Coach Saiful, orang hebat. Beliau tuh benar-benar eh, selalu memberikan ilmu bagaimana, bahkan beliau mau membimbing, ya, mengajari gimana cara, pokoknya sampai berhasil. Banyak bahkan perusahaan yang beliau dampingi, di di manage sama beliau, perusahaannya jadi berhasil. Saya menyaksikan sendiri waktu Bapak Bang sama beliau, yang tadinya jualan harga 18.000 sepi, beliau pegang, ya, dari mulai rohaninya dibenerin. Bahkan beliau punya tagline mensantrikan karyawan. Oh, ya. Dan sekarang harganya berapa? 28.000 ya. 29.500. 29.500 dan itu malah rame. Masuk akal enggak? Secara hitung-hitungan manusia harusnya semakin mahal semakin sepi. Ini enggak semakin rame. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi bagus. Diperbaiki dulu. Itu dulu. Dan ini berlaku terhadap siapapun. Bahkan saya ada seorang kiai besar, tapi belum pernah umroh, Allah takdirkan begitu. Saya tanya, kenapa Pak Kiai belum pernah umroh? Muridnya banyak. Mungkin di salah satu perjalanan yang sukses, masa nggak pernah umroh?
ternyata konsep keyakinan ya itu tidak mandang bulu. Ini ada sosok saya waktu itu memberangkatkan apa namanya seorang yang berprofesi sebagai LC, pegawai diskotik, bertato, perempuan bertato, ya, smoking, ya biasa gimana? Siapa yang mau nawarin kira-kira ibu sebagai peserta itu loh, ada orang seperti itu, seksi gitu, ibu tawarin loh kira-kira mau berani nggak? Saya dekati, saya tawarkan dua orang, ya. Saya ajarkan konsep keyakinan ini. Kamu mau kapan lagi? Terus gimana? Saya kan begini sama Tuhan. Jadi saya juga token, saya begini, saya tiap malam di karaoke. Surga itu bukan buat kiai, saya bilang. Surga itu buat orang-orang yang lalu gimana nanti di sana saya bisa? Enggak, saya jamin. Akhirnya dia daftar. Saya juga nggak tahu itu uangnya uang halal atau uang haram, saya nggak tahu. Dia bilang umroh, terserah. Gitu. Saya udah di 5 menit lagi. 5 menit lagi, ya selesai. Ya, jadi ya, ya. Setelah itu akhirnya berumrah dan tahu apa yang Allah balas pada dia. Bukan pembalasan karena dia seorang LC, misalkan di sana dia ada ngufur, itu tidak ada sama sekali. Balasannya dari Allah setelah pulang umroh, ada yang melamar seorang pengusaha dari Medan, dia berhenti jadi LC, akhirnya dia menikah, buka usaha dan sukses. Baik. Nggak kebayang. Dia juga nggak kebayang. Dia ngerasa berdosa cuma nangis doang di sana. Jadi kesimpulannya, saya yang ingin saya berbagi dengan Bapak, tanamkan keyakinan kita dalam berdoa. Nggak boleh ada, ingatin tuh ya, kata apa namanya, kalau berdoa jangan ada, ingatin, catat baik-baik. Hakulnya. Jadi jangan pernah keyakinan kita nih dikalahkan oleh akal dan pikiran. Ya. Jadi kayak keyakinan itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Jadi itulah kurang lebih apa namanya sharing ya dari saya. Mungkin nanti kita insya Allah ada tanya jawab sambil santai gitu ya. Ini saya hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan jadi motivasi, diambil hikmahnya, ya. Insya Allah yang saya alami, yang melaksanakan ini, ya resep ini, itu tidak lama, tidak sampai 1 tahun enggak. Hitungan bulan tuh berat. Apalagi sekarang ada di komunitasnya, ada di lingkungannya MU 165. Aku yakin, saya aja yakin. Masa Bapak Ibu enggak? Jadi dari sekarang tanamkan keyakinan seyakin-yakin, siap, alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklum, ya. Mungkin pada ibu ada yang lebih, ya. Tentunya pasti lebih berpengalaman hidupnya, ya. Itu. Namun inilah saya ingin berbagi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, mudah-mudahan menjadi hikmah buat Bapak dan Ibu. Nilai topik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, saya yakin banyak yang ingin ditanyakan dan boleh kami emphasize di sini ya bahwa tadi intinya di belakang bahwa kita ini
tanamkan keyakinan dalam berdoa. Tanamkan keyakinan dalam berdoa. Nah, itu ya yang tadi gongnya itu seperti itu. Ada satu lagi yang saya catat bahwa gajian seminggu 3 kali. Kemudian satu lagi yang saya catat umrah dengan ruang muka 1,6. Ini rasanya masih belum begitu clear begitu ya di sayanya. Nah, barangkali ayah bunda di sini juga mencatat hal yang sama. Mungkin akan diperjelas sama Coach Saiful ini. Yang bagiannya ini sudah senyum-senyum itu bagian saya gitu kan. Monggo silakan dilanjut sebelum kita nanti forum diskusi atau seperti apa Coach? Boleh, Forum boleh. diskusi langsung atau Belum, Coach Saiful belum. dulu ya? Saya dulu nanti. Oke ya, supaya pertanyaannya Iya. berkurang dan ternyata oh begini. Monggo kita perlu tebak-tebakan lagi untuk narasumber yang berikut ini. Kita tebak-tebakan usianya berapa? 39, 40, 50, 35. Baik, kuncinya silakan. Saya di atas 40, di bawah 45. Di atas 40, 42. Baik, kita akan lanjutkan belajar untuk mencari jawaban yang masih menjadi tanda tanya di dengan semuanya. Silakan Coach Saiful. Baik. Hikmah yang saya ambil dari perjalanan proses hidup saya bahwa ternyata hidup itu emang harus dijalani. Sebesar apapun masalah juga kita harus hadapi, kita harus nikmati. Dan ternyata dari situ yang paling penting saya ambil pelajarannya bahwa setiap profesi itu wajib berdakwah. Jadi bukan hanya sekedar dakwah adalah sebagai profesi. Jadi keberkahan kita bukan hanya mendapatkan di keberkahan dunia, tapi juga mendapatkan keberkahan akhirat. Artinya bahwa kehidupan ini adalah menjadi nilai manfaat besar untuk banyak orang. Terus bertumbuh, berbenah atau punah, inovasi atau mati, maka itulah harga pastinya. Opsisa, yuk jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Jabat loh.
Baik, ya sebentar lo bisa ada yang operasikan Zoom. Angkat tangan kanannya, pegang pundak sebelahnya. Ikuti kata-kata saya. Bun, Bu Haja, Bu Haja, Pak Haji, bangun. Sekarang ini lagi di hotel. Belajar, belajar income, ngopi, ngobrol, perkara, iman, dan income. Pegang tangan kirinya, ya, angkat tangan kirinya, pegang sebelahnya. Terima kasih, Bun. Terima kasih, Dulur. Insya Allah tahun depan 2025 24 Januari berangkat umroh bareng MU 165. Amin. Ya. Baik. Bismillah. Ya, Bismillah. Jadi siap ya? Siap berangkat bareng? Bareng ya. Masya Allah. Saya hadir di sini itu penuh dengan perjuangan. Saya harus naik 2 kali pesawat dari Jakarta, dari Palembang ke Jakarta, lalu saya dari Jakarta ke Surabaya, dan harus stay kurang lebih berangkat pesawatnya jam setengah 4. Jadi nyampe sana jam 11 di Jakarta itu, dan saya tidur sebentar di musola baru ke sini. Jadi ke sini tuh penuh dengan kebahagiaan. Kalau nggak ingat MU 165, kalau nggak ingat wajah-wajah yang ceria ini, nggak mungkin saya hadir di sini. Masya Allah. Ya, boleh saya ngasih pantun? Boleh ya. Dari mana datangnya cinta? Coba ya. Yang cakap dulu. Dari mana datangnya cinta? Dari sosmed turun ke WA. Dari mana datangnya bahagia? Pas saya lihat dan datang, ternyata wajahnya awet muda. Wah. Masya Allah, makanya saya bahagia ya. Alhamdulillah ya. Baik, perkenalkan nama saya Koseful. Saya alhamdulillah sudah lebih dari beberapa perusahaan yang saya handle di sini, termasuk juga di MU 165. Itu saya di situ ada namanya Marketing Director MU 165. Jadi kami hadir di sini bukan untuk menggurui, tapi kami ingin silaturahim. Makanya bersyukur ketika saya berangkat dari Palembang ke Jakarta ke Surabaya, tujuannya satu, kita pengen umroh bersama. Sudah tidak ada kata lain, tidak ada kata tapi dan nanti. Itu kuncinya. Tadi disampaikan yang berat umroh itu apa? Kok yang umroh yang berat apa? Yang berat apa? Yang berat apa? Yang berat apa? No. Bukan. Yang berat apa? Yang berat itu alasannya yang berat itu. Ya kan? Karena manusia itu paling pintar mengasih alasan. Tidak perlu belajar, orang banyak alasan. Ayo bro, nanti dulu. Kalau cucu, ya kalau sudah sekolah. Ini, ayo bro, rumah belum selesai lantai 2. Nggak ada. Belum selesai lantai 2. Nikmat banget ya. Jadi itu poinnya. Jadi alhamdulillah beberapa poin tadi sudah ada iklannya juga. Sebenarnya itu bukan berarti saya itu memberikan video, tapi yang lebih pengen buat saya dulu. Dulu saya itu nggak pernah kepikiran. Saya itu orang pendiam, pemalu, dan ngobrol sama orang tidak berani. Tapi alhamdulillah dengan atas izin Allah, kami beranikan diri, memaksa diri untuk bisa bertemu jadi public speaker, dan alhamdulillah hampir kurang lebih 18 kota di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia pun kami sudah pernah. Dan ini adalah kali sekian hadir di sini bertemu dengan Bu Haja, Pak Haji yang insya Allah rezekinya berlimpah ruah. Ya, baik. Sebelum kami memulai, nanti untuk sesi tanya jawabnya, sesi talk show-nya,
mudah, tapi sebelumnya saya akan dan kami akan menyematkan langsung ya salah satu yang membawa kami wasilanya bisa hadir ke Surabaya, yaitu Bunda BF atau Bunda Beautiful ya. Kami akan sematkan yaitu rompi dan juga ID card. Oke, kita tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, silakan Pak Haji untuk bisa kita sematkan rompi dan ID card. Ya, baik, rompi dan ID cardnya. Sebentar saya setting dulu biar yang Zoom itu bisa melihat juga. Ya, oke, sebentar biar yang Zoom bisa melihat juga. Sebentar, oke ya. Nah, Masya Allah ya. Baik, ini rompinya, keren ya. Baik, ini oke. Habis itu baru ID card-nya. Masya Allah. Kita baca talbiyah bersama-sama, yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Masya Allah, terima kasih Bunda BF ya yang sudah memberikan ya kan kontribusinya buat MD 165 yang insya Allah adalah kali pertama yang nantinya bunda-bunda yang hadir di sini bukan cuma hanya sekedar sebagai peserta, tapi nanti kita akan roadshow ke seluruh Indonesia, akan memberikan kontribusi lebih bahwa untuk umroh dan haji bukan urusan orang yang punya uang. Umroh dan haji bukan urusan orang yang punya banyak harta, bukan. Tapi urusan umroh dan haji adalah hak seorang muslim yang wajib kita harus bisa berangkat berkali-kali menghajikan orang dan juga orang tua kita harus kita hajikan. Siap? Ya. Jadi mental kita nih sebelum kita menjadi orang kaya, mental kita harus mental apa? Mentalnya kaya dulu. Hadir di sini, saya tidak mau banyak tanya, tidak banyak tapi saya langsung untuk berkomitmen bahwa saya adalah persyiar Baitullah. Siap? Siap itu ya. Ya, dan ini insya Allah akan Malang kita akan buka cabang juga. Nanti Balikpapan akan buka cabang juga, Samarinda akan buka cabang juga. Dan ini kali kedua acara offline kemarin di Jakarta dan ini di Surabaya. Kenapa saya milih Surabaya? Kenapa? Prioritas Surabaya ini sudah hampir lebih dari 20 bahkan lebih ya. Sudah berapa? Pada daftar? Ya. Ya. Lebih dari 30, Masya Allah ya. Ini insya Allah kita akan berikan juga ya apresiasinya juga. Baik. Itu yang mic dibuka sini. Ada mic dibuka. Sebentar kita pakai. Ya, baik. Ya, share screen dulu. Dari apa-apa. Ya. Oke. Oh. Yes. Oke. Baik ya. Lihat ya. Lihat ya. Ini yang akan kita pelajari. Kenapa kita di sini disuruh ngobrol perkara iman dan income. Banyak orang yang imannya naik, tapi income-nya naik turun. Yang lucu lagi apa?
income juga turun, tapi penghasilan naik. Nah ini terjadi kenapa? Bukan karena rezeki kita itu nggak banyak, tapi apa? Wadah kita terlalu sempit. Jadi mudah-mudahan kalau pengen kita umrah berkali-kali, bahkan kita insya Allah bisa haji juga, maka bertemanlah sama orang-orang travel. Bertemanlah sama orang-orang sering umroh. Mohon maaf kalau kita cuma nabung saja, bisa berapa lama kita nabung? Pas sudah mau daftar, ternyata diambil lagi. Kenapa? Masih ada keperluan. Dan itu godaannya besar itu. Besar. Saking besarnya pakai shot besar banget. Ya, besar itu. Ya. Makanya kita tahu apa itu bahwa kita di sini mau ngobrol ada namanya income. Income itu apa? Inisiatif. Ya, inisiatifnya harus kuat. Saya baru pertama kali ya kan bertatap muka dengan Buddha BF. Ya kan semuanya via online saja. Saya cuma hanya ketemu di Palembang juga ada beberapa orang saja. Bahkan di daerah itu baru kali ini kami mengerjakan di Surabaya untuk dengan ketemu Syiah di Baitullah. Makanya insya Allah hari ini kita akan menyematkan ada 3 cabang yang akan buka berdiri di Surabaya dan Sidoarjo. Makanya siapa yang siap untuk buka cabang di kota mana? Di mana? Sidoarjo. Alhamdulillah sudah disiapkan. Ada lagi? Sidoarjo. Kediri. Masya Allah. Baik ya. Siap ya. Ya, nanti akan kita bahas setelah nanti kita makan siang. Karena kata pepatah itu ada 3 yang belum bisa dinasihatin. Pertama, kalau cinta itu susah dinasihatin. Ya kan? Yang kedua, kalau orang yang kondisinya lagi lapar itu susah dinasihatin. Apalagi ilmu juga. Jadi apa? Kita yang mikir, perutnya juga ikut mikir. Nah, kan? Yang ketiga, orang yang lagi emosi. Makanya insya Allah nanti setelah kita makan kita akan diskusi income kita naik ke bukan. Bahkan atas izin Allah. Ya kan? 1 bulan terakhir bahkan dari DP saja itu sudah kurang lebih hampir 16 juta. Bahkan saya merasakan sedih bisa tarik faedah ya tarik faedahnya 10 juta. Saya cuma kedepannya guys. Ya. Tarik faedahnya 10 juta. Tapi itu bunyi enggak ya? Terus ya. Oh. Bukan. Oh iya, siap. Cik, oke, baik. Karena saya tanya, BF sudah berapa kali tarik faedah? Gak bisa dihitung. Padahal dengan modal berapa? Gak modal, pinjam lagi. Kurang ajar ini kan. Modalnya pinjam tapi duitnya banyak terus tuh. Wah keren bener ya kan. Modalnya minjem, caranya gimana? Nah caranya gimana? Padahal juga minjem loh. Bahkan saya ngasih informasinya coba pas lagi di kereta itu loh. Bahkan saya sampai pandu dari kereta untuk aplikasi sistemnya pas ketika masuk baru. Loh kok mudah ya? Loh kok enak ya? Ya kan baru berapa minggu lah sudah dapat hampir 5 sampai 6 juta lebih yang sudah didapatkan. Katanya sampai 7 juta. Ya ampun. Berarti sebenarnya kita ini kadang mainnya kurang jauh. Selama ini kita cuma apa? Kalau mau umroh, yo nabung. Ini adalah mindset yang kurang tepat. Kalau umroh cuma hanya nabung saja, lama. Umroh itu cari di mana travelnya, bagaimana cara bisnisnya, maka bergabunglah. Itu poinnya. Ya, alhamdulillah, masya Allah hari ini, insya Allah kita akan menyematkan. Mudah-mudahan nanti rompi yang sudah ada di sini kita akan bagikan yang sesuai sudah DP dan insya Allah juga nanti ID card yang sudah terisi formulirnya dan insya Allah 2-3 hari lagi rompi sudah kita pakai kita syiar. Pak, caranya syiar cak mano? Kalau bahasa Palembang ya kan? Saya sudah 2 bulan di 2 tahun di Palembang jadi sedikit. Piye carane? Ya bu, piye carane kuwi pokoknya wong ini Pak umroh Pak begitu. Ya kan? Kadang apa? Kita ini lebih gede gengsinya daripada fungsinya. Lah sudah duit pas-pasan, hidupnya pas-pasan, dikasih untuk bisnis banyak alasan.
Ya kan? Kalau ada bahasa balik-baliknya begini, makan nak lemak, begawe nggak galak, duit maunya banyak. Apa coba? Makan maunya enak, kerja nggak mau, duitnya maunya banyak. Ya sudah, kalau jadi orang apa 5D, duduk diam di rumah dapat duit. Nujul kau jadi. Ngepet jadinya. Makanya ini penting banget. Dan Masya Allah ya kan, ini kita coba pahami dulu. Selama ini ya wajar, kenapa hidup saya begini-begini saja. Kenapa? Ya yuk begitu-begitu saja. Ya kan? Kenapa sih? Bapak. Oh, itu Ya. satu Jadi, dua itu kan tadi butuh apa? Butuh apatis saya. Apa dua itu ke apatis? Apatis bisa nih. waduh, apa artis bisa gini yo. Nah, iklannya banyak juga ya. Masya Allah, dahsyat tuh. Ada yang nyoret-nyoret, lagi keren banget ya. Masya Allah, oke. Sudah ya, baik. Man, baik. Ikhlas dulu. Oke, ikhlas kan? Ngeri. Pan direktris dulu, mohon maaf ya. Ini kok ada coret-coret ya? Ya, enggak, memang ada ini yang nggak apa-apa. Ya, perhatikan. Oke, sebelumnya ya. Oke, Peserta Zoom dijadikan admin, saya dijadikan admin. Oh gitu. Ya, nanti biar saya bisa mengendalikan jadi host untuk jadi host. Siapanya? Saya oh baik. dijadikan admin biar bisa bantu mengendalikan. Sebentar. Ini Bunda Pia. Dan ya. Ini ya. Ya. Change host ya. Yes. Oke, sip. Oke, aman. Adminnya sudah dialihkan ya. Nah, ini Nanung, ini Nanang ya. Perhatikan. Pertama ada apa? Nih. Inisiatif kooperatif dan WASPI. Pertanyaannya, kok kenapa orang ini income-nya itu tidak terlalu tambah? Ya, sekarang saya tanya, Bunda hadir di sini itu karena ajakan siapa? Bunda Dewi. Bunda Dewi. Ya, Ya, kita sama-sama dulu di mana? kepala wisata. Oke, baik. Terus? Ya. Apakah boleh? Pun saya ini kan lagi tabungan haji. Apakah boleh saya ambil untuk ini gitu loh, Pak? Maksud saya gitu. Nah, saya tahu kalau niatnya untuk berhaji ya ini. Tuh, ternyata tadi Ustadz menjelaskan boleh saja. Ini kan ditambah rezekinya sama Allah. Gitu. Masya Allah. Amin. Kapan rencana haji? Sudah daftar? Oh, antriannya sudah yang 25 juta sudah? Oh, OTW. Ya, insya Allah. Kalau saran saya itu apa? Sesegera mungkin haji daftar, umroh juga segera. Karena kalau sekarang daftar haji pun berapa tahun? 15 tahun. Kalau umroh sudah 60 tahun berarti tunggu apa lagi? 75 tahun. Kita kayaknya 30 tahun. Berarti berapa lama? Berarti berapa umurnya nih? Kayaknya kita kayak punya orang dalam ya. Ya kan? Kita daftar, bismillah, pokoknya aku bisa berangkat. Umurnya 85 tahun. Pas sudah berangkat, sudah tinggal ini ya kadang mindsetnya kita harus ubah dulu. Ya kan? Insya Allah. Bahkan kemarin itu ada orang yang seharusnya berangkat di tahun 2025. Pas dicek lagi di pemerintahan, dia apa? Jadi mundur di tahun 2028. Akhirnya apa? Bismillah, saya pokoknya nggak mau nunggu haji dulu, saya mau umroh. Ternyata apa? Pas dia mau umroh, teman-temannya, saudaranya, pada ikut semuanya. Akhirnya Pak, dia malah dari hasil faedah itu malah gratis. Gratis sebenarnya kalau kita punya niat, jalan, niatkan sudah pasti itu. Makanya pernah saya sampaikan, ya. Ini kita pahami ya. Nih,
Bagaimana caranya biar kita itu menjadi bos? Perhatikan, berdamai dengan diri. Yang repot itu apa? Pola pikir kita ini terhambat karena apa? Pikiran. Coba jadi orang ini jangan banyak pikiran, tapi banyak berpikir. Kalau orang banyak pikiran, yang terjadi apa? Tidak apa banyak Yang pikiran. mana? Yang keempat, Mas. Jantungan, apalagi? Menyendiri, apalagi? Sakit kepala, migrain, dan berkesudahan, ya kan? Apalagi? Karena banyak pikiran, seharusnya banyak berpikir. Beda loh. Kalau orang yang sudah banyak pikiran, apalagi mukanya itu jutek banget, gak pernah senyum, ini sudah kena penyakit giring loh. Apa giring? Gila? Gila, kok tahu Bunda? Gila ringan. Ditanya ya kan, Bun, nak kemana? Tanya aja. Assalamualaikum. Lah, Allahu Akbar. Itu apa gila ringan? Doanya ya Allah, pengen umrah ya Allah. Nabung nggak? Ya Allah, pengen umrah ya Allah. Dari dulu KTP itu aja nabung ke imigrasi. Ini kan gila ringan sebenarnya. Kenapa? Antara ucapan dan perbuatan itu tidak sesuai. Sama juga. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Takdir aku jadi orang yang ya emang nasib saya begini ya. Coba kita rubah dulu. Hadirkan kita hadir di situ, bahagia dulu. Kenapa? Rezeki itu akan mampir, akan nyampe ketika kita melakukan aktivitas dengan penuh kebahagiaan. Saya dari kemarin belum istirahat, tapi melihat semangat Bunda di sini, kok tambah semangat. Bahkan nanti besok pagi saya pesawat jam 5, berarti jam 3 sudah harus berangkat lagi. Jam 1 siang sudah ada acara, habis asar sudah ada klien lagi. Menikmati, ya Bang. Ya kalau bunda-bunda hadir di sini cuman ya siapa tahu rezeki saya di sini, nggak bisa. Siapa tahu, harus saya yakin dengan bergabung dengan MU 165 saya bisa mendapat kewasilah keberkahan satu umroh dan umrohkan, bahkan insya Allah saya bisa haji dan menghajikan. Karena masih banyak saudara-saudara saya yang cuma hanya bisa nabung untuk makan tapi tidak untuk bisa umroh dan haji. Jadi apa? Kita adalah salah satunya yang menjadi wasilah keluarga untuk perekonomian meningkat. Itu kuncinya. Makanya jelaskan dalam Al-Quran, jelaskan kok kenapa rezeki kita itu sempit, takaran wadahmu tuh sedikit. Contohnya ini cangkir, mana cangkirnya ya? Ini cangkir. Nah ini secara logikanya aja. Ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, rezekinya banyak, hutangnya lunas semuanya, ya kan? Tapi pakainya cangkir, yang dibutuhkan adalah seember kata Allah. Gimana ceritanya aku nak ngasih kau seember, kau dibawanya cangkir, ditambah lagi apa? Cangkirnya ditutup lagi. Kata Allah, gimana aku mau ngasih rezekimu sedangkan kamu tutup rezeki untuk pintu itu terjadi. Berarti yang salah apa? Bukan doanya. Saya sampaikan, kalau misalnya kita meminta rezeki cangkir, maka apa? Kita harus pakai wadah ember. Kalau kita mau rezeki ember, tetmon kita pakainya itu sekalian. Buka tetmonnya, ya Allah. Oh, ya, Masya Allah sampai semangat ya. Saking semangatnya. Jadi rubah dulu. Coba sekarang doa ikuti kata-kata saya ya. Coba sekarang sampai catat juga. Ini buku catatannya buka dulu. Nah, buka dulu. Sayang ya. Kita tuliskan. Kita afirmasi dulu. Afirmasi dulu. Sudah catat ya. Ingat catat baik. Pakai buku yang baru. Tulis nama di atasnya. Dan tulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah, silakan Pak, saya buka pasti Pak. Ya, tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis namanya. Oke. Ikuti ya, karena orang yang bernarasi biasanya akan mudah mengeksekusi. Kalau orang sudah mengeksekusi, biasanya mudah berinteraksi. Kalau orang sudah mudah berinteraksi, biasanya akan banyak transaksi. Kalau sudah banyak transaksi, hidupnya akan penuh banyak kontribusi. Otaknya selalu terisi dan hidupnya nggak pernah frustasi. Dompetnya selalu terisi. Bisa diulangi? Ya, lebih jiwa ya kan? Ya kan?
Ingat ya, kalau orang suka bernarasi, maka biasanya suka mengeksekusi. Ini belum mulai materi ya. Ini nggak keluar nanti di semester berapa nggak keluar ya. Ya, perhatikan ya. Kalau orang suka bernarasi, hidupnya akan penuh eksekusi. Ya kan? Otaknya selalu terisi dan mudah berinteraksi. Kalau orang sudah mudah berinteraksi, maka biasanya kalau bisnis banyak transaksi. Kalau orang sudah banyak transaksi, apa yang terjadi? Dia pasti akan banyak kontribusi. Uripe ora pernah frustasi. Dompetnya selalu terisi. Ini kuncinya. Lagi mana belajar nggak mau, ya kan? Kalau belajar share dong materinya. Terima kasih ya, semoga barokah. Dasmu yang datang saja nggak paham. Ini cuma ya Pak, Bun, share ya materinya, semoga jadi amal jariah. Nggak bisa kayak begitu. Datang, ya kan? Lebih dapat tuh faedahnya, barokahnya. Itu kuncinya. Terus bagaimana yang Zoom? Yang Zoom juga insya Allah, jadi kita datang gitu. Ya kan? Ini beda loh. Berarti apa? Kalau orang yang emang belajar, berarti hidupnya, pintunya, hatinya pengen terbuka untuk menerima pelajaran. Makanya saya bersyukur banget. Ada yang sudah umur 60, ada yang sudah mungkin 70 di sini. Makanya Pak, saya di sini pengen belajar. Ya. Sekarang sudah buka lembarannya, sekarang bikin lembaran baru. Ya, bikin lembaran baru. Kita akan belajar bernarasi dan mengeksekusi. Ya. Tulis, ya Allah, izinkan hamba untuk umroh dan Januari 2025 tanggal 24 bersama keluarga. Levelnya MU 165. Masya Allah. Tanda tangan di situ. Ya, tanda tangan di situ. Yakinkan dulu. Yakinkan dulu. Yakin. Sudah? Sudah seyakin-yakinnya. Ingat jangan sampai kelas terbiasa Pak. Terus begini Pak. Ngarang-ngarang terus tapi nggak pernah terjadi Pak. Ya itu pikiranmu. Itu pikirannya. Saya dulu sama juga. Dihina orang, dicaci maki orang, direndahkan orang, sudah biasa. Bagi saya Pak, ketika ada orang yang meremehkan, yang mencaci maki, itu adalah mungkin itu pahit. Tapi bagi saya yang pahit itu yang akan bisa menimbulkan luka. Oh, itu poinnya. Makin diremehkan, makin jadi, makin semangat. Gitu. Saya pernah, wah saya full ini, paling juga bisa seminar gratisan, depan mata dibayangin. Apa yang terjadi? Atas itu lo pernah. Saya diangkat 2 jam, nah dibayar 30 juta. Itu bukan berarti karena kemampuan saya, tapi Allah izinkan itu. Ya kan? Kalau mikir-mikir, durasinya berapa jam itu. Bahkan saya ada red card-nya. Kalau untuk taklim, nggak boleh pakai red card. Ya kan, haram nantinya. Tapi kalau dikasih, jangan nolak rezeki. Tapi kalau sudah insan di pemerintahan, swasta, sudah mulai red card-nya. Artinya kami hadir di sini satu tujuannya kita ini betul-betul paham tentang diri dulu. Makanya pertama apa di sini berdamai dengan diri, rubah dulu. Berdamai dengan diri. Sudah. Masya Allah, sudah tanda tangan, ya kan? Siap ya, tanda tangan yakin ini hari ini ya, Insya Allah ya. Pokoknya
Di Surabaya, di hari sini pokoknya harus satu kloter sendiri. Ya, berangkat satu kloter sendiri. Pokoknya harus punya apa namanya yel-yel khusus juga yang Surabaya, ya kan? Kenapa yakin loh? Di Palembang belum tentu kayak begini loh. Ya kan bisa kompak semuanya, banyak. Heran kok bisa ya? Waktunya dadakan sebenarnya, tapi apa mau kompak semuanya. Itu memang frekuensi memang sudah beda. Yang tepuk tangan udah biar dan semuanya. Ya kan? Bahkan bisa aja belum mendeklarasi baju sama seragamnya dulu ya. Tapi di sini sudah mendeklarasi warna yang match untuk bisa dapatkan. Alhamdulillah sesuai dengan slide-nya juga, ya kan? Sama juga slide-nya. Kok bisa nyama gitu kan? Bapak. Ya. Yang pertama apa? Yaitu apa? Berdamai dengan diri. Yang kedua, optimalkan kekuatan diri. Makanya sebenarnya kenapa orang itu nggak mampu untuk umroh dan haji? Kenapa? Kita ini tidak yakin. Makanya bilang, kayak mungkin saya ditakdirkan keturunan yang miskinnya 8 cantumannya. Tak bisa, harus kita rubah dulu. Terus apa lagi? Sadar berbuat baik dalam setiap kondisi. Ya, jadi kalau ada yang siar kita, ayo pun kita bisa umroh bareng, ngomong umroh, ya kan? Tak tahu di sini saya banyak utang, ngomong umroh, kamu ngedek apa ya? Allahu Akbar. Ditolak satu, maka apa? Rumusnya harus kita pahami. Ketika ditolak, maka apa? Kita jangan takut gitu. Tolak, sudah jalanin aja. Ya, alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih 70 sampai 80 mitra. Tapi itu apa? Ada yang nggak bertemu, hanya banyak yang telepon saya, termasuk dari BF juga. Saya hipnotis dari jauh. Oh, itu maksudnya. Allah Akbar. Ya, tapi apa? Memang ada niatan khusus, memang chemistry yang dimana itu dapat linknya. Satu tujuh apa? Manut. Berikutnya lagi, nih, bagaimana cara menemukan kekuatan diri? Allah jelaskan dalam suratnya surat 5 ayat 30 ayat 35. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan carilah wasilah. Ini poinnya. Carilah wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Aktivitas bisnis yang mendekatkan diri kepada Allah. Saya mau umroh dan haji itu bukan jalan-jalan biasa. Tenaga harus saya keluarkan, pikiran harus saya keluarkan, harta harus saya keluarkan, bahkan keluarga pun harus saya tinggalkan, bahkan nyawa pun itu menjadi taruhan. Itu poinnya. Makanya kita akan jelaskan, dekatlah diri kepada Allah. Tujuannya kita hadir di sini bukan karena pengen belajar, bukan, tapi pengen dekat sama Allah. Caranya apa? Pergi ke Baitullah. Itu salah satunya. Nah, ini tadi satu, yang kedua adalah 6-nya. Kalau tadi Ustadz Nandung, ya kan, Pak Direktur kita menjelaskan 165 secara akhiratnya, ya kan. Kalau kami menjelaskan tentang bagaimana dunianya, jadi nyambung. Imannya ada di Ustadz Nandung, dunianya ada di saya. Pokoknya siap, pokoknya hadir di sini. Insya Allah omsetnya harus sampai 10 kali lipat, ya kan. Hidupnya makin banyak bermanfaat, menjadi orang yang hebat, kuat, dan insya Allah khidmat. Ulangi. Yang pertama, coach, bagaimana biar saya ini bisa mendapatkan 6 itu? Pertama apa? Asa hingga ahli. Pak, aku itu turun orang pendiam, Pak. Ya kan? Suami saya pendiam. Ya kan? Anak saya juga alhamdulillah Pak pendiam juga, Pak. Semoga jadi keluarga pendiam, sakinah mawaddah warahmah. Nah, kau ketemu. Gak bisa. Caranya apa? Harus asa dengan keahlian. Yang kedua, kalau sudah punya keahlian, dibagi. Jadi kalau punya ilmu, dapat, bagikan. Punya rezeki juga sama. Dapat, bagi. Itu konsepnya apa? Terima, kasih, matur, nuwun, thanksgiving, syukron, arigato. Begitu. Ini enggak terima. Kasih enggak ya? Kasih enggak nanti dulu. Ini kerjaan manusia ini. Tak nyambung berarti. Matur nuwun artinya apa? Banyak terima, banyak kasih. Ini kadang enggak. Kita ini banyak terima, tapi banyak nyimpan. Apalagi yang kaum Hawa ini kan. Terima dari suami, simpan.
Nggak boleh. Suami itu kerjanya apa? Mencari uang. Dan istri menghabiskan. Dan disimpan. Dihabiskan. Kenapa dihabiskan? Kalau nggak dihabiskan, nanti nggak berputar itu roda kehidupannya. Ini enggak. Simpan, 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 simpan. Sampai suaminya nggak tahu. Emas 2 gram, 3 gram, masuk semakin sini, segini. Pokoknya buat jaga-jaga kalau suaminya ini ada apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa, ya kan? Kalau suaminya nanti kawin lagi, mau jaga-jaga semuanya. Ya Allah, Pak, duit siapa? Duit suaminya. Siapa? Dapat bagikan, dapat bagikan. Ini enggak pas sudah simpan. Ternyata yang meninggal istrinya duluan. Sebulan suaminya masih aman. 2 bulan tahan godaan. 3 bulan mana tahan. Akibatnya cari yang lain. Pas sudah cari yang lain, pas buka lemari mantan istrinya yang almarhum, pas dibuka, wow. Tempatnya suaminya ngasih ke yang baru, sedekah akbar. Duh. Dicari gitu. Ya kan? Ngapain kejar kita? Habiskan itu maksudnya kemana sih, Coach? Ya, Pak. Habiskannya kemana? Ayatnya ada. Surat Al-Baqarah ayatnya 215. Ada 5, ya kan, plotting. Ada 5 poin, 5 bagian yang harus kita berikan. Ya, surat 2 ayatnya 215. Kepada siapa kita harus berikan? Orang tua. Kepada siapa harus kita berikan? Kerabat, yatim piatu, ibnu sabil, menyesal. Dan itu wajib. Jadi maksudnya apa? Terima, kita tabung seperlunya, sedekah setiap hari. Ini nggak terima. Ini kuncinya. Yang bikin kita jadi apa? Cepat, mohon maaf ya, berumur yang mukanya boros gara-gara itu. Satu, sudah nggak punya teman, ya kan? Hidupnya maunya sendiri, egois, dan kerjaannya mikirin rezeki orang. Nah sudah, wassalam. Ya. Jadi poinnya apa? Berbagi. Berikutnya apa lagi? Bekal untuk mati. Ini dibagi untuk bekal mati, disimpan, nggak tahu diri jadinya. Dunia kan cuma 2, hak pakai dan hak titip. Jadi nggak ada namanya hak milik, tidak ada. Suami hak pakai dan hak titip, emang hak milik. Ini suamiku pokoknya mati, pokoknya sudah. Dari hati yang lu yang paling dalam, aku terus dong kalau gue saking kecilnya kan. Kalau sudah meninggal, selesai urusan. Pakai dan titip. Mobil hak pakai dan titip, jadi hak milik nggak ada. Terus uang yang kita tabung untuk foya-foya itu cuma hanya hak pakai dan hak titip, nggak bisa untuk hak milik. Jadi kucing ngapain? Ya sudahlah. Kalau kita punya motor 5 dari nganggur, ambil jual 2 buat umrah haji. Ya kan? Tapi Pak, sayang Pak. Kadang mohon maaf ini yang terjadi ya. Ya, ini banyak di kaum hawa ya. Apa? Dia rela untuk beli emas, gelang, kalung, cincin. Untuk apa tujuannya? Kalau ada wedding, ya kan? Kalau ada undangan, dia nggak malu-maluin. Jadi tujuan untuk beli emas untuk apa? Untuk dilihat orang. Ini kalau emas asli itu imitasi lagi. Akibatnya apa? Gato, gengsi. Wong Jawa kan jaga wibawa. Bicarane nek aku lihat juga aku ngecek. Ayo umroh nanti dulu. Ya kan, jual aja nanti aja pasti kok. Ini terjadi. Makanya apa? Kalau orang sudah hukuk dunia, yang terjadi apa? Dia berpikir untuk memikirkan dirinya sendiri. Memang berat ya, mengeluarkan uang bisa sampai 20 sampai 30 juta. Belum uang sakunya, ninggalin keluarga, ninggalin pekerjaan, harus izin dinasnya, harus segala macamnya. Itu memang berat. Tapi kalau kita yakin, paksa diri, insya Allah akan berkah. Ya, siap Bunda? Ya. Siap? Ya. Siap opo? Siapa mending? Anak mending, umroh, ya kan? Salatnya dia. Salatnya dia nama umroh. Kalau kita itu menabung harta, kalau kita mati, itu kita
kita akan terlilit oleh ular karena harta itu menjadi ular yang akan menemani kita. Betul, Masya Allah. Benar, tidak disadari oleh kita. Oh, ini terjadi. Masya Allah, benar yang terjadi apa? Banyak sertifikat emas logam, emas antam, emas ini semuanya ada, tapi tidak mau, gak rela. Kenapa? Kubur dunia tinggi. Salah satu penyakit batin adalah kubur dunia, gak berani. Saya nggak Pak, aku harus ngumpulin Pak 10 tahun Pak. Masa cuma tinggal di ini, saya nggak nanti dulu lah kalau Samila sudah 2 digit, 2 digit, 3 digit, gajiannya apa, ngasihin baru saya ini. Ini sering terjadi. Ya, saya yakin, insya Allah, mudah-mudahan nanti pertemuan ini bukan cuma hanya di hotel saya di Surabaya, tapi pertemuan ini kita akan ketemu di pelataran Masjidil Haram. Amin. Masya Allah. Ya kan? Terus apa? Minum air putihnya bukan fotokopi Zam-Zam, tapi langsung Zam-Zam sendiri. Yang dingin ada, yang biasa ada. Dan kalau traveling itu, umroh itu Masya Allah, baru naik pesawat, baru 5 menit di pesawat, langsung pramugara, pramugari. Wajah, tak minum apa? Kopi, susu, atau aku? Masya Allah. Itu. Baru 5 menit, 10 menit, 1 jam, kasih makanan lagi. Bayangin, ya kan? Itu selama perjalanan, ya kan? Kalau orang yang belum pernah umroh, yakin tidak bisa tidur. Lihatin tabelnya. Pesawat saya sudah di sini. Ya ampun, kelapa. Rotot aja. Kenapa? Kok kamu terus? Saya mimpi nggak ya? Pas sudah turun, Allahu Akbar, ya kan? Pas apalagi langsung ke Mekah di sana. Kerjanya apa di sana? Makan-makan. Apa lagi? Ibadah. Apa lagi? Makan-makan, ibadah, istirahat. Sudah, pagi istirahat sebentar. Kalau di hotel nggak usah khawatir, di sana ada makanan Indonesia. Cabai ada, jengkol ada. Apalagi ada semuanya itu. Cah kangkung ada, cah tumis toge ada semuanya. Nggak usah khawatir. Bahkan nanti kalau misalnya kita mau turun, ya kan misalnya mau sholat zuhur. Kalau di sini kalau zuhur, kalau sudah komat, kalau sudah ini, mas bukan. Kalau di sana sholat zuhur jam 12, kalau kita datangnya jam 11.30 sudah terlambat, gak bagian. Jadi ngapain? Kalau dia turun dari hotel, dia ambil makan paginya agak siangan dikit, jam 9, jam 10, selesai, langsung dia langsung ke masjid. Ya kan? Kerjanya begitu aja. Nikmat. Coba bayangin. Selama ini kita kadang cuma lihat sejadah di apa kabar di sejadah aja. Kadang yang lucunya itu, mohon maaf nih, lucunya nih kan, rumahnya pinggirnya Ka'bah, kalendernya Ka'bah, celengannya Ka'bah, sejadahnya Ka'bah, pokoknya semuanya. Tapi eksekusinya nggak pernah, nabung tidak, tanya ke travel nggak pernah, bahkan ke imigrasi juga nggak pernah. Ini namanya omdo. Ngomong doang, coba rubah polanya. Saya jujur, ya kan? Kalau orang sudah bernarasi, dia melakukan eksekusi, bedanya apa? Kalau orang sudah berafirmasi, ya Allah, saya pengen umrah di tanggal 24 Januari 2025, apa yang kita lakukan? Imigrasi. Ngapain Pak? Ngapain imigrasi? Paspor, KTP nggak bisa dari sana. Apalagi kita bawa kartu BPJS, nggak bisa. Mau ngapain ke BLT? Nggak bisa. Harus ke imigrasi. Itu minimal 10 tahun itu imigrasi. Masa 10 tahun kita nggak umroh haji juga? Kan kebangetan. Makanya coba, siapa yang sudah bikin paspor di sini? Yang sudah bikin paspor? 1, muhajir, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak apa-apa. Yang penting tinggal kita perpanjang dulu. Ya kan untuk visanya apa, untuk paspornya yang 2 nama. Boleh, insya Allah ya. Jadi nanti yang belum bikin dulu. Pak, DP-nya gimana? Menyusul. Ya kan? Kapan? Besok paginya? Oh betul. Tapi untuk paspor, kalau untuk pihak travel akan mengulis surat rekomendasi bahwa kita sebagai mitra MU105 yang akan berangkat, ini nanti MU105 memberikan surat rekom, tinggal kirim KTP-nya saja. Lalu nanti syarat-syaratnya tinggal dipenuhi di imigrasi. Habis itu sudah dapat. Setelah itu paspor sudah jadi, gelar sejadahnya ke atas kandung.
gelar sejadah, ya kan? Kalau dulu-dulu cuma apa? Lihat Ka'bah doang. Allahu Akbar. Besok-besok setelah gelar sejadah, paspornya taruh di sini. Paspornya. Belah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kata Allah. Nah, serius tuh. Serius tuh. Minggu depannya lagi ada apa namanya? Ada edikatnya. Taruh edikatnya. Nah, ya Allah, taruh di sini. Allahu Akbar. Serius kan ini? Lama-lama apa? JCR juga berarti benar. Bunda, ada orang yang doa sudah spesifik, tapi kok nggak dikabul-kabulin. Contohnya, nih ya, sudah spesifik, sudah detail, terukur, terencana, kok nggak dikabulin. Suaminya lagi tahajud, istrinya ikut imaman, makmum di situ. Terus ngapain? Pas sudah sholat tahajud, suaminya begini, ya Allah, semoga bulan depan bisa beli mobil Pajero warna putih ya Allah. Kata istrinya, hitam ya Allah, putih ya Allah. Ya bentuk. Kata suaminya, hitam lebih kekar, putih lebih elegan. Kata malaikat, biarin dulu aja dia. Kata malaikat mau ngasih yang hitam atau yang putih? Tunggu dulu. Sudah setahun, hitam ya Allah, putih. Sudah. Dia cekcok cuma ada hitam dan putih. Tanya lagi, kok kenapa ya Pak? Kok saya sudah terukur, detail, terencana? Betul. Tapi kenapa? Suami saya minta hitam ke putih. Itu masalahnya. Terus apa istrinya? Sudah ya, kayaknya aku ngalah saja. Habis ngalah, gelas sejadah lagi. Allah Akbar. Ya Allah, semoga bulan depan bisa beli mobil Pajero warna hitam. Kata istrinya, amin. Kata malaikat, coba dari kemarin. Itu sudah detail. Berarti sebenarnya bukan masalah dia sholatnya atau doanya, tapi apa? Frekuensinya nggak nyambung. Pertanyaannya, bunda-bunda hadir di sini, sudah izin suami belum? Katanya masih ada. Sudah. Izinnya apa? Umroh. Wah, keren. Tepuk tangan. Keren. Jadi bukan maksudnya mau umroh. Asik. Emang nggak salah udah biar. Kata suaminya, oh, kan, ya kan? Nah, baru intinya Pak, jangan ada kata tapi. Asik, Masya Allah, ya. Nah, ini perhatikan, ya. Kita sudah cek ya. Perhatikan, pertama, berbagi bakal mati untuk hidup berarti bersikap nih, perhatikan, tanpa tapi dan nanti. Tapi piye, nggak usah. Saya DP 1.650.000. Rompi sudah dapat, ID card sudah dapat, pelunasannya Allah yang atur. Begitu. Itu aja. Manusia tugasnya apa? Berikhtiar. Allah yang ngasih kabar. Manusia tugasnya bergerak. Allah yang ngasih hak. Manusia tugasnya berusaha. Allah yang punya rencana. Itu. Tapi kan aku banyak kendala. Tidak usah khawatir. Allah yang punya kendali. Catat. Ya, manusia yang banyak kendala, tapi Allah yang punya kendali. Manusia punya cuman hanya bisa berusaha, Allah yang punya rencana. Manusia cuman hanya bisa berikhtiar, Allah yang akan ngasih kabar. Itu kuncinya. Ya. Insyaallah. Ayatnya ada. Nanti kita akan ada next kajian khusus untuk bagaimana biar rezeki kita itu datang bertubi-tubi tanpa kata tapi dan nanti. Nah, jadi nanti kita mana setiap Zoom sebelum umroh itu akan ada manasik setiap sepekan sekali. Kajian kita. Ini juga lagi manasik umroh loh kan? Kita berangkat Januari, benar nggak? Iya kan? Iya. Jadi siapkan. Anak koper sudah ada di rumah, ya kan seragam sudah dapat. Wis udah berangkat, sudah walimah syafar, sudah diundang. Pokoknya dari sekarang bikin undangan dulu, undangan walimah syafar. Dari sekarang bikin. Diajak dulu, ya kan datang, bikin kalender, bikin undangan.
Ini undangan apa? Walimatus Safar kapan? Januari, tanggal 24 Januari 2025. Ya kan? Coba bayangin. Bikin undangannya, tempel di situ. Aku akan undang seminggu sebelumnya. Masya Allah. Catat gitu ya. Penting itu. Penting. Gimana? Nggak apa-apa. Al-Quran itu apa? Syiar itu memang harus kita pamerkan. Lama-lama juga ikhlas. Tapi gimana Pak? Nanti bilang pamer Pak. Nanti ria. Ria itu sudah balik kampung. Sudah balik kampung. Dia nggak usah dicari lagi. Ya kan? Ngapain? Sudah nggak apa-apa. Mungkin niatnya ria. Kedua ria. Lama-lama terbiasa dengan rianya. Sudah ikhlas. Ini kadang belum berbuat baik aja. Enak. Kenapa kamu nih? Takut ria. Ya kan? Terjadi apa? Tak ngasih. Dalam Al-Quran jelaskan, sedekahlah kamu diam-diam maupun terang-terangan. Terang-terangan sedekah, diam-diam sedekah. Ya nggak boleh apa? Sudah terang-terangan nggak sedekah, diam-diam nggak sedekah. Nyuruh orang lain pelit. Quran surat 4 ayatnya 37. Surat 4 ayatnya 37. Sudah dirinya pelit, kikir, medit, nyuruh orang lain berbuat kikir, pelit, medit, bakhil. Itu kerjaannya ada. Ada Al-Quran ya, bukan kata saya. Al-Quran surat 4 ayatnya 37. Sudah pelit, nyuruh orang lain berbuat pelit. Yang terjadi. Pak, sebenarnya orang pelit itu karena apa? Bukan pelit, tapi dia lagi lupa. Surat 10 ayatnya 12. Lagi lupa. Lagi nggak ingat. Makanya bunda-bunda yang masih belum umroh juga sebenarnya lagi nggak ingat. Makanya kami sadarkan, ingatkan, betul. Selama ini dia pulang-pulang langsung bongkar. Ini nggak ketidak. Ya Allah, banyak banget ternyata. Ada demi Allah kemarin. Ini suami istri insya Allah berangkat Januari. Pas saya datang ke sana, jadi apa? Istrinya itu dari tahun 2016 rengek-rengek minta umroh sama suaminya. Dari tahun 2016. Itu kemarin pas pembukaan cabang MBT Palembang. Suaminya deketin ya kan. Coach, istri saya dari tahun 2016 pengen umroh. Padahal duit ada. Mungkin setiap bulan penghasilannya bisa umroh untuk 2-3 orang ada. 2016. Gak pernah dikuplis itu istrinya. Udah bodo amat. Saya silaturahim ke sana. Itu kemarin itu gak lama itu. Pas silaturahim, ternyata apa? Allah kasih hidayah. Bahkan mau DP dulu 1.650.000. Itu belum DP. Gak lama kemudian apa? Istrinya, ya kita jadi umroh. Jadi istrinya ya, langsung DP 2 orang. Ya, berarti sebenarnya apa? Tugas kita adalah apa? Udah kita edukasi aja, syiar saja. Coba bayangkan, ketika orang diajak umroh, terus dia sadar ketika di Masjidil Haram, ketika tahu apa, dia berubah jadi baik rezekinya, dapat nggak kita pahalanya? Dapat nggak pahalanya? Dapat, itu kuncinya. Jadi apa? Syiar ini bukan punya orang yang travel saja, siap muslim itu jelas wajib syiar. Surat 2 saya 148. Ya kan, wajib syiar itu. Kuncinya. Ya. Terus apa lagi? Insya Allah rezeki mengikuti. Itu kuncinya. Rezeki paling mengikuti. Ya. Siap ya? Insya Allah. Pokoknya hari ini kita tetapkan Bismillah. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita, lapangkan hati kita, tetapkan hati kita untuk menjadi syiar Baitullah, umroh berkali-kali dan kita bisa haji dan membajikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah jam 12 lewat, ya kan? Nggak terasa ya. Saking ambisinya, masya Allah. Pak Haji, berapa nomor rekeningnya Bu? Binti kasih tahu nomor rekeningnya. Ya. Nanti kita akan bisa melihat langsung bagaimana sistem aplikasinya itu bisa langsung kita rasakan dan kita bisa ambil uangnya. Jadi memang betul kata Bunda MC ya Bu Haja, ada namanya gajian Senin, Rabu, Jumat. Dan uangnya itu bisa kita transfer, kita ambil di rekening yang kita tuju. Ya. Kalau kita mau ambil Senin, maka requestnya hari Minggu. Kalau mau ambil hari Rabu, requestnya hari Selasa. Kalau Jumat di hari Kamis, ya kan? Bunda BF, ada nggak yang terpending dari requestnya? Uang tidak ada.
Iya, jam 6. Masya Allah ya. Itu kerennya. Itulah. Bahkan, mohon maaf, kenapa kita pakai sistem ada aplikasi? Coba sekarang. Buka handphonenya. Buka handphonenya dulu. Handphonenya ada pakai datanya bunda? Ada ya. Jangan sampai nggak ada ya. Kalau pulang ya sekali ya. Datang apa pakai datang. Ada wifi nggak mas? Nah, ciri-cirinya ya Allah. Ya kan? Oke sudah. Buka Apply Store-nya. Di Apply Store, buka Play Store-nya. Sudah dibuka Play Store-nya. Nah, tulis MU165. Buka Play Store-nya MU165. Nah, Play Store-nya sudah. Oke. Jadi udah klik sini. Klik sini. Tulis MU165. Itu boleh salah ada 165. Salah 165. Oke, cari. Nah, ketemu install ini klik. Nah, install sudah diinstal belum? Diinstal. Bukan klik, bukan ini ya. Ini. Nah, itu yang bawahnya. Oh, masya Allah. Ini sudah. Coba bunda, ada berapa nominalnya nih? 1.650.000. Oh, kerennya. Sombongnya. Baru segini 600. Bentar lagi juga 6 juta. Amin. Masya Allah. Keren bener. Sudah dengan bangganya bayangin. Ya kan? Keren. Ya, diinstal. Klik. Sudah diinstal, habis diinstal, sudah diinstal semua? Oh nggak bisa sebentar bunda ya? Oh betul. Datang saja. Oh, oh harus ada sandinya. Kita sandi ininya. Pakai ini aja biometrik aja. Nah, biometrik. Sudah semua? Sudah? Nah, kalau sudah, maka itu nggak bisa masuk sistem. Nah. Oh, sudah? Sudah install? Sendiri ya. Nah ini juga sudah. Ya, jadi begini. Mohon maaf ya. Ini ibu belum bisa masuk aplikasi karena aplikasi ini harus ada kode referral dan kode aktivasi yang dibeli langsung ke perusahaan dengan DP 1.650.000 nanti langsung bisa masuk di sini. Bahkan tadi mana yang sudah dapat 1.640.000 itu sudah masuk di situ ya nantinya. Nanti Pak, saya nggak bisa pakai aplikasi, anaknya suruh jadi pembisnisnya nantinya bisa. Jadi kalau misalnya ada orang, Bunda, saya mau daftar, gimana caranya? Sudah transfer ke PT Mantap Umroh Sejahtera, lalu kirim buktinya, kode aktivasi langsung. Mana Bunda Umi? Tadi, ya. Itu Masya Allah ya kan, kode aktif itu pakai telepon saja, bahkan mudah dan enak banget ya. Jadi bagaimana caranya? Nanti akan kita lanjut dan akan kita kupas gimana untuk bisa mendapatkan uang itu dengan mudah ketika kita bisa mendaftarkan orang. Bahkan nggak nunggu harus orang lunas dulu, sudah umroh, pulang umroh baru dapat uang. Tidak, orang DP saja kita sudah dapat 400.000. Misalnya nih,
Bunda sudah daftar kan? Habis itu daftarin Bunda ini. Siapa Bunda siapa? Bu Isni. Bu Isni sudah transfer, dimasukin kode aktivasinya. Kalau sudah masuk transfer, maka Bunda Isni langsung dapat 400.000. Lalu kalau Bunda sudah pelunasan nanti sisanya dapat 1.350.000. Kalau 2 orang sudah dapat 3.500.000. Berarti dari DP saja kalau kita ngajak orang 10 saja, ya kan? Berarti sudah dapat berapa? 4 juta. Uangnya bisa nggak kita diambil? Boleh. Boleh nggak uangnya buat beli baju? Boleh. Hak Anda. Dan itu langsung kita kalau withdraw bisa langsung kita ambil. Karena rekening manapun juga boleh. Ya, itu saja. Kita akan lanjutkan. Setelah ini akan kita kupas tuntas bagaimana melihat potensi rezeki yang insya Allah akan kita set ke bunda-bunda semuanya. Gak usah khawatir, saya sampai malam di sini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau tanya langsung, silakan. Dan kerennya, ini seminar yang eksklusif dan spesial. Kenapa? Direkturnya yang datang langsung, bahkan juga foundernya yang datang langsung. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dari saya kebersihan, Ilahi Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda semakin mengerucut ya kalau dari menguatkan niatnya ya. Jadi kalau berdoa itu jangan ragu-ragu, kemudian juga lebih dikerucutkan lagi caranya dengan yang tadi masih ingat bernarasi, kemudian nah itu dibuka lagi catatannya. Baik, setelah kita mau potong tumpeng dulu sebelum Soma sebagai tanda pembukaan kantor cabang MPU 165 Surabaya dan Sidoarjo. Masya Allah. Disiapkan tumpengnya. Tadi sudah ada bocoran dikit-dikit ya bahwa bagaimana sih sebenarnya kita bisa daftar umroh dengan cara yang jauh lebih mudah dari cara-cara konvensional. Waduh. Melalui startup ya. Jadi ada di Play Store aplikasinya. Artinya bahwa perusahaan ini legal, jangan ragu-ragu. Dan lebih menyenangkan lagi ketika kita mengajak saudara kita, teman kita, maka itu ada pahala dari siarnya. Satu yang join tadi 400.000, kemudian ngajak temannya lagi dan kalau saya nggak bisa ngajak, ya mungkin sama ya. Tapi percayalah dengan siar, maka orang juga akan lebih banyak lagi yang bergabung di kita seperti itu ya. Monggo ini mau dipotong tumpengnya dan diterima. Boleh, siap. Ayo kita hadir semuanya ya. Ustaz Nanung dan Ustaz Saifullah dan Coach Saifullah. Saya koreksi ya, tadi disampaikan sama Ustaz Nanung bahwa Hajah Amriah Dewi belum, saya baru daftar, saya sudah dapat porsinya, tapi tahun 2050 doakan saya sehat. Masya Allah. Saya sudah DP ya, saya juga sudah bisa membuka aplikasinya MU 165 karena saya juga sudah DP ya. Alhamdulillah karena ya saya ada yang mensiarkan ya. Ada yang mensiarkan dan saya juga sudah join. Insya Allah teman-teman semua nanti akan bareng ya. Silakan akan dipotong oleh Ayo. Ayo silakan bisa merapat semuanya insya Allah biar kita bisa mendapatkan vibrasinya. Yang potong Ustaz Nanung yang akan diterima oleh Kepala Kantor Cabang Sidoarjo dan seragam kuning-kuning di belakangnya. Oh ya, seragam kuning-kuning untuk ini, untuk backgroundnya semuanya. Monggo Bu RT silakan. Nah, Rame dan ini sebagai alat siar kita bahwa kita eksis begitu ya. Bukan flexing dan bukan sombong, tapi ini adalah realita ya. Ya, untuk background di belakang, monggo semuanya. Ya. Nanti untuk cabang Surabaya yang menerima potongan tumpengnya Bunda BR, kemudian untuk Sidoarjo. Oh iya. Ya miring. Oh gitu. Nanti secara simbolis juga ada penyematannya ya. Ini sementara untuk pose dulu. Apa kursinya kita pindahkan kali ya? Monggo. Oh gitu ya. Sing dukur ae sing nang buri. Ayo monggo. Gimana? Oke, siap. Ya, semua Sebentar Bunda ya, nanti ya. saya ini dulu. Nah, ini.
Ayo, Ayo. Insyaallah. ini toh. Sini, dah. Situ aja mana kan? Direkam. Masyaallah. Olah ono. Karena saya ngerekam. Kalau semua jadi gimana? Bismillah ya Allah, semoga kita bisa menjadi kepala cabang sebanyak 900 orang, sebulan minimal 50 orang. Insya Allah berkali-kali bisa kebajikan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan hari batin dunia akhirat. Baik. Yuk, kita sama-sama mengucapkan talbiyah dengan kita memotong tubuh ini. Insya Allah resmi ya kantor cabang Sidoarjo MU 165 ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya kan kita buka. Silakan kita dulu ya. Nanti ini kita talbiyah. Musik. Kalau saya dokumentasi. Dokumentasi ya. Oh. Oke. Silakan. Baik. Ya, saya sudah jawab. Silakan Bunda BM mau dikasihkan ke mana? Satu lagi. Satu lagi. Pertama adalah Sidoarjo ya tadi ya. Yang kedua adalah Surabaya. Terus next yaitu Kediri. Masya Allah. Gak usah dikancingin juga gak apa-apa. Gak usah dikancing juga. Ya, untuk dokumentasi nanti nyesel. Udah buyar, masa mau datangkan Ustadz Nanung lagi. Mana? Oh, udah. Ya. Oke, Oke. satu lagi. Ini bisa. Iya. Ya, Kediri sekalian ya. Yang mana yang Kediri? Ya, Kediri sekalian. Boleh, nggak apa, silakan. Piringnya. Malang Buleni langsung terima. Apa? Iya, nggak apa-apa. Boleh ini mana boleh ini? Ini nih. Ya. Boleh ini siap ya, Malang ya. Bismillah. Ya, Bismillah ya, Malang. Nanti kita buat MOU-nya juga, biar bisa kita print, kita tanda tangan sekarang. Jadi kita ada bukti, Insya Allah. Nanti untuk yang Sabang ada materi khusus untuk bisa lebih lagi ya. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Langsung 17. Waduh, Kediri. betul Satu betul. lagi. Oh, masih tahu? Iya. Kita mau itu minum banget itu nyatakan dulu. Ya sudah. Sama simbolis kertas itunya. Simbolisnya dulu nggak apa-apa ya nanti ya. Sekalian aja. Sekalian ya. Biar dipakaikan.
Yo, Kediri. Kediri dulu. Anu biar dimakan. Kita pakai sendiri-sendiri. Nanti pasti boleh sih nanti. Foto dokumen. Ganti orang. Di bawah. Di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Malang. Malang insya Allah nanti kita buat acara offline di Malang ya. Agak sini biar kelihatan. Sini. Apa semuanya udah situ. Ya ambil aja nggak apa-apa. Banyak ya. Sama coach. Siap. Gimana? Ada ini kondisi yang mau diangkat. Masya Allah. Siap. Bismillah. 1, 2, go. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, udah banyak. Udah? Ada lagi? Baik ya, silakan mudah-mudahan semuanya, Bu Haja semuanya, insya Allah silakan untuk makan siang dulu. Soma, habis itu baru kita akan bahas tentang bagaimana income itu bisa, insya Allah bisa kita dapatkan dengan cara mudah dan murah, Masya Allah. Oke. Oh iya. Ini dibawa ke sana aja kali ya. Iya dibawa ke sana. Tapi coach ambil dulu aja. Pesan ambil dulu. Enggak boleh. Itu aja Monggo silakan kita untuk makan siang. Makan siang di Isoma ya. Istirahat, sholat, makan siang. Kita akan kembali lagi ke tempat duduk semula nanti jam 1 ya. Nanti jam 1:10 kita mulai supaya nanti kita bisa segera. Ya, seperti itu ya, sepakat ya, Ayah Bunda. Nanti kita ketemu lagi di forum ini kembali di tempat duduk jam 1 tepat dan nanti jam 1:10 kita mulai sesi yang terakhir. Terima kasih. Oh, Ustaz sudah. Kode referensinya ada Bu Mas ya? Oh, kode referensinya. Terus kode aktivasinya sudah? Sudah. Oh, polisi sudah. Oh, enggak, tadi baru install. Tanda-tanda. Nanti makan dulu. Pasti error. Upload. Oh iya, mana tadi ya? Ya. Ya, Bunda. Foto bareng boleh. Oh, boleh. Ya, ayo, di mana? Mana? Ya, di sini saya membawa pesan. Tuh, dua, tiga. Android. Terima kasih. Sama-sama. Kayak. Ya, makasih.